Simba menjelaskan kalau saya adalah anak bertulang manis. Intinya, dari penjelasan Simba, sejak lahir, saya disukai oleh makhluk halus. Jadi yang Simba maksud oleh-oleh adalah makhluk halus yang mengikuti saya dari alas purwo dan gunung Pulau Sari. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Mas Riko di channel Selayang Pandang. Dan kali ini saya akan membawakan cerita lanjutan dari kisah lalu yang masih berjudul Bisikan yang Menghantui. Yang sekarang adalah part kedua. Mari kita simak saja. Cerita horor ini dimulai dari dalam kamar rumah Simba. Ini salah satu kisah saya yang bikin dada ini terasa sesak. Lagi-lagi, saya tidak bisa langsung tidur. Lelah yang membuat mata ini tak mau terpejam. Makanya, saya hanya bisa sibuk memandangi langit dari kamar. Rumah ini benar-benar terasa sepi batin saya. Menjelang maghrib, apalagi kalau hujan seperti ini, tidak akan ada aktivitas warga. Karena bosan, saya membuka jurnal dan mulai menulis lagi. Begitu jurnal saya buka, hawa dingin terasa menusuk tengkuk saya. Rasa tidak nyaman datang tanpa diundang. Hawa dingin itu juga seperti memaksa saya untuk menengok. Tepat saat itu, suara bisikan yang mulai terasa akrab terdengar lagi. Sumber bisikan itu dari luar kamar, suara yang pelan, lembut dan seperti menghipnotis. Saya memejamkan mata, namun malah semakin menjadi. Pada akhirnya, saya bergegas menutup jurnal dan bangkit dari tempat duduk. Saya berusaha untuk tenang walaupun sudah ketakutan setengah mati dan tidak mau cerita horor yang lalu terulang kembali. Saya berjalan menuju ruang tamu di mana keluarga saya sedang berkumpul. Mata saya sedikit bisa melirik ke arah jendela kamar. Setelah saya melihat sosok berdiri di sana, kaget. Saya memilih berlari sekuat tenaga. Lihat saya yang terengah-engah, Pak D menanyakan kepada saya seperti orang yang terburu-buru. Saya hanya melayangkan senyum palsu, berusaha terlihat baik-baik saja. Padahal saya tahu, cerita horor masa lalu seperti berkelebatan dalam benak saya. Sampainya di ruang tengah, saya duduk di lantai, tepatnya di sebelah kakak. Saya mengatur napas dan menyeka keringat di kening. Kakak saya berbisik telinga saya. Kamu diganggu lagi ya? Tanya kakak saya yang seakan itu sudah menjadi hal yang biasa baginya. Ganggu apa ya? Gak ada yang ganggu. Cuma tadi emang buru-buru kesini. Gak usah ngeles, kayak sama orang lain aja. Saya menjawab dengan mengangguk pelan. Kakak saya memberi isyarat untuk diam saja. Tapi tetap saja, saya merasa tidak nyaman akhir-akhir ini. Rasa dedekan dan bisikan yang hilang timbul, membuat saya jadi parno sendiri, apalagi kalau lagi sendirian. Malam itu, sekitar pukul 11 malam, kami mengakhiri obrolan di ruang tamu dan bersiap untuk istirahat. Ibu lebih dulu menuju kamar dan saya mengikuti dari belakang. Agnes, suara Simba itu memanggil nama saya. Saya menengok ke arah beliau yang masih duduk di kursi kayu tua. Iya mbak, ada apa? Duduk dulu sini nduk. Ucapnya pelan, entah kenapa rasanya saya agak sedikit takut. Seperti ada tekanan di sekeliling ruangan ini. Saya duduk di kursi, berhadapan dengan Simba. Kalau diperhatikan, Simba ini cantik banget ya. Mungkin definisi wanita Jawa yang anggun itu cocok untuk mendeskripsikan Simba Putri. Pembawaannya yang tenang dan tidak banyak omong membuat banyak orang segan dengannya, termasuk saya. Ada apa mbak? Tanyaku lagi. Simba tidak menjawab. Dia masih mengaduk-aduk kopi hitam panas yang sudah disediakan oleh Pak D. Setelah menyeruput kopi hitam itu, Simba menatap saya tajam-tajam. Kamu bawa oleh-oleh lagi dari gunung? Pertanyaan Simba Putri langsung membuat saya kaget. Dalam hati saya berpikir, saya tidak pernah menceritakan pergi ke gunung akhir-akhir ini kepada keluarga. Maaf mbak, aku gak paham. Aku gak bawa oleh-oleh dari gunung. Saya menjawab dengan agak terbata-bata.
Saya malah khawatir dimarahi karena gak bilang ibu kalau naik gunung. Simbah Putri tersenyum, lalu tertawa kecil. Setelah itu, Simbah menjelaskan kalau saya adalah anak bertulang manis. Intinya, dari penjelasan Simbah, sejak lahir, saya disukai oleh makhluk halus. Jadi, yang Simbah maksud oleh-oleh adalah makhluk halus yang mengikuti saya dari alas Purwa dan Gunung Prosari. Ketika saya diam saja, ya, karena bingung mau merespon apa, Simbah Putri beranjak dari kursi dan menghampiri saya. Simbah menepuk pundak kiri saya. Pelan saja tepukan dari Simbah. Setelah itu, saya bisa mendengar Simbah seperti merapal sesuatu. Tiba-tiba saja, badan saya jadi sangat berat. Sedetik kemudian, saya memuntahkan isi perut. Cukup banyak. Simbah seperti tidak peduli saya muntah. Saya masih bisa mendengar Simbah merapal dalam bahasa Jawa halus yang tidak bisa saya pahami. Jadi, bahasa Jawa halus itu teman-teman adalah bahasa Jawa tingkatan yang paling tinggi ya. Ini digunakan untuk orang muda kepada orang yang lebih tua, dan biasanya juga digunakan untuk acara-acara dalam masyarakat seperti pertemuan-pertemuan, pengajian, terus seperti dalam pernikahan dan lain-lain. Lama-lama suara Simbah terdengar seperti saya ngobrol. Selain suara Simbah yang terdengar halus, samar-samar ada suara geuraman. Suara itu seperti merespon atau mungkin menjawab dari kalimat-kalimat yang diucapkan Simbah. Setelah semua selesai, Simbah Putri meminta pembantunya untuk membersihkan muntahan saya. Sementara itu, saya hanya bisa duduk bersandar di kursi. Lemas, rasanya ingin segera rebahan. Mbah, itu tadi aku kenapa? Habis ditepuk, begitu kok tiba-tiba muntah ya? Ada yang ikut kamu? Agak sedikit ganggu. Lebih baik, Mbak minta dia pergi. Waduh, kok serem sih? Aku nggak tahu loh kalau selama ini ada yang nyebut. Kalau selama ini ada yang nyebut, kamu bukannya nggak tahu, tapi nggak pernah yang tahu. Dah, sekarang tidur. Saya manut dan bergegas kembali ke kamar. Setelah tadi sangat berat, sekarang badan saya agak sedikit tenang. Malam itu saya tidur nyenyak sekali. Keesokan paginya, saya dan kakak diajak Pak Ade berkeliling desa. Kami berjalan kaki sembari menikmati sejuknya pagi di pedesaan. Dengan pepohonan rimbun, cerita horor saya ini, cerita horor tadi malam seperti tersapu hilang. Namun, tetap saja menuliskan kisah saya ini tetap agak berat. Saya mengangkat tangan tinggi-tinggi, meregangkan tubuh dan menghirup udara segar yang sangat jarang saya rasakan. Badai sibuk menerangkan ini dan itu, hingga suatu ketika saya melihat Busar sedang memunguti buah-buah yang berserakan di tanah. Melihat itu, saya tergerak untuk menghampiri dan membantunya. Kehadiran saya yang memang agak tiba-tiba membuat dia kaget. Mungkin dia agak marah karena kaget. Busar jadi ngomong sendiri. Saya sendiri nggak terlalu mendengarkan omongan Busar. Selain nggak paham, saya memilih fokus memungut buah-buahan dan memasukkannya ke dalam keranjang milik Busar. Saya tersenyum dan menawarkan bantuan membawakan keranjang buah beliau. Tapi sayangnya, niat baik saya ditolak mentah-mentah. Tatapan sinis dan tajam membuat saya agak sedikit kesal. Ya, saya pikir sudah dibantu, tapi malah disinisin. Itu nggak enak banget sih. Busar pun pergi meninggalkan saya begitu saja. Dia berjalan menuju hutan di luar desa. Pak yang melihat itu segera menghampiri dan menanyakan ada apa. Saya menjelaskan tadi sempat membantu Busar, tapi sepertinya beliau marah karena hal itu. Pak D menepuk pundak saya dan menjelaskan memang begitu sifat Busar. Jadi Pak D meminta untuk saya memakluminya. Ya sudah, kami memilih untuk pergi ke ladang pertanian saja. Di sana ada sebuah saung kecil untuk beristirahat. Jarak dari pedesaan sampai ke ladang itu lumayan jauh sih.
Di sana Pak Dia masih sibuk menjelaskan tentang desa. Perhatian saya malah tertuju ke sebuah jalan kecil dengan sebuah petunjuk arah. Di papan itu tertulis air terjun. Saya penasaran dan ingin dijelaskan oleh Pak D. Cerita horor saya bakal lebih seru, pikir saya waktu itu. Raut muka Pak D langsung serius. Dengan singkat, Pak D menjelaskan bahwa di sana memang ada air terjun kecil. Dulu, air terjun itu dipakai untuk ritual pesugihan. Namun, karena sudah dipercaya sebagai tempat keramat dan jalur menuju air terjun itu berat dan berbahaya, Pak D meminta saya dan kakak tidak sembarangan muncul ke sana. Mendengar hal itu saja, saya dan kakak langsung sepakat untuk tidak mau coba-coba. Namun, ketika hendak balik pulang, bisikan itu muncul lagi. Saya tahu bisikan itu berasal dari jalan menuju air terjun. Sayangnya, setelah saya amati, tidak ada orang lain di jalan itu. Kalimat Simbah Putri terpanggil lagi. Kalau saya memang disukai oleh makhluk halus, mending saya cepat-cepat pergi dari tempat itu. Saya nggak mau ketemu yang aneh-aneh. Lagian Pak D harus segera pulang dan meluncur menjemput Uncle Jack. Saya langsung mengajukan diri untuk menemani. Selama perjalanan, Pak D sibuk menyetir dan saya sibuk makan cemilan. Karena bosan, saya coba menyalakan radio di mobil. Tapi ternyata masih belum ada sinyal. Jadilah saya matikan lagi radio tersebut. Bosan ya? Kok lama banget sih Pak D? Ya mau gimana lagi, soalnya jalanannya begini kan, jadi mesti hati-hati. Daripada nanti jadinya malah membahayakan kita. Makanya saya hanya bisa memandangi pepohonan yang tinggi, yang tingginya hampir sama, terus menerus. Hingga saat itu, saya sekelebat melihat sosok anak kecil berdiri di pinggiran jalan. Sekali lagi, saya dikagetkan dengan hal-hal tidak terduga. Mata saya segera mengikuti alur pinggir jalan yang kami lewati. Namun, saya enggak melihat anak kecil di sana. Setelah itu, saya menyandarkan punggung dan bengong. Waktu itu, saya berpikir kalau hidup saya memang disesaki cerita horor. Sebuah bumbu cerita horor yang sebetulnya menggugah saya untuk terus saya tulis. Kamu kenapa, Nes? Tiba-tiba bengong. Enggak, Pak De. Cuma tadi kok aku kayak lihat anak kecil ya di pinggiran jalan. Masa iya? Ini tengah hutan. Gak ada desa dekat sini. Gak mungkin ada anak kecil. Tapi tadi tadi pernah lihat. Tapi pas mau mastiin, malah gak ada. Pak D tidak menyahut, hanya diam. Suasana yang hening itu membuat saya jadi tidak nyaman. Siang harinya, kami sudah sampai di kota. Uncle Jack bersama keluarganya sudah menunggu di sana. Saya bergegas keluar dari mobil dan menyambut Uncle Jack dengan senang. Sudah agak lama kami nggak bertemu, karena paman sibuk sekali. Maka jadi sudah, di dalam mobil, paman cerita pengalamannya di berbagai negara, termasuk soal Maharani, anaknya yang baru saja menyelesaikan tesis. Wah, Maharani ambil S2 jurusan apa? Maharani itu pendiam banget, jadi kalau kumpul keluarga, susah banget buat diajak ngobrol. Aku ambil S2 antropologi, Mbak, jawab Maharani dengan wajah datarnya. Rasanya kayak ngobrol sama kakak kalau berhadapan sama Maharani. Sebagai informasi, Maharani adalah anak akselerasi. Usianya masih 21 tahun. Tapi sudah mau kelar S2. Memang level otak kami beda banget. Isi otak Maharani adalah belajar. Kalau saya isinya cerita horor untuk bercerita. Sedikit tentang keluarga Uncle Jack. Uncle Jack ini punya istri, namanya Auntie Salma.
Mereka anaknya ada dua, yang pertama Maharani, terus yang kedua namanya Ezar. Saya sendiri lebih dekat dengan Maharani, meski dia agak mirip bicara. Di mobil, kami membahas soal culture di Indonesia. Pembahasan yang agak berat, tapi untung kami satu frekuensi. Ketika sampai jalur hutan menuju rumah Simbah Putri, lagi dan lagi saya melihat anak kecil yang tadi. Tapi entah kenapa, kok saya melihat anak kecil itu tidak sama seperti tadi. Penampakan yang saya lihat kali ini cukup mengerikan. Anak kecil itu persis berdiri di tempat yang tadi, dan kali ini terlihat berdarah-darah dengan tangan buntung. Saya mengucap-ucap mata, memastikan bahwa sosoknya nyata. Ketika saya melihat lagi, anak kecil tersebut menunjuk ke arah timur, tepatnya ke air terjun. Kali ini cerita horor di film KKN Desa Penari yang saya ingat. Saya masih ingat saat itu mengucap sesuatu tanpa sadar. Saya meminta Pak D berhenti. Pak D berhenti. Saya sendiri kaget dengan kalimat tegas itu. Pak D yang kaget langsung menginjak rem dan memelankan mobilnya. Semuanya heran. Saya berusaha menjelaskan soal penampakan anak kecil di sana. Lagi-lagi, Pak D tidak mau menjawab. Dia juga enggan menghentikan mobilnya. Enggak, Nes. Kita harus jalan terus. Hari sudah semakin sore. Kita nggak boleh lama-lama di hutan. Bahaya. Uncle C hanya terdiam. Penumpang yang lainnya juga diam. Mungkin mereka menganggap saya sebagai orang aneh. Tibanya di rumah, Pak D bergegas mengangkut barang bawaan Uncle Jack ke dalam rumah. Setelah itu dia izin untuk istirahat karena lelah. Ada apa sih dengan Pak D? Jangan-jangan dia marah lagi sama kejadian tadi. Simbah menyambut hangat kedatangan Uncle Jack dan kami masuk. Tak lama, maghrib tiba. Lantaran sedang datang bulan, jadilah saya tidak ikut sholat berjamaah di ruang khusus untuk ibadah. Saya hanya duduk sendirian di ruang tamu, sembari minum segelas teh panas dan membaca buku. Iya, tadinya suasana sepi dan menyenangkan. Namun kembali lagi, bisikan itu datang mengganggu. Kali ini saya mendengar suara perempuan sedang mengindak. Suara itu seperti merasuk ke dalam otak saya, membuat pandangan saya jadi buram. Saya seperti mengalami trans dan susah mengontrol diri sendiri. Saya baru tersadar ketika ibu saya menggoncang-goncangan bahu saya. Ini bukan lagi cerita horor untuk diceritakan. Lindo, Agnes, sadar nak. Suara teriakan ibu mengembalikan kesadaran saya. Saya tidak ingat waktu itu. Beranjak dari kursi, berjalan ke belakang, dan berdiri menatap pohon beringin. Teriakan ibu membuat seisi rumah bergegas, menghampiri saya di teras belakang. Uncle Jack bertanya, tapi saya tidak mampu menjelaskan. Ketika melirik ke arah pintu, saya mendapati Pak D menatap saya dengan tatapan tajam. Setelah itu, dia membuang muka dan pergi dari sana. Entah, kali ini sensasinya berbeda, seperti ada tekanan yang mengontrol saya. Saat itu, saya gemetaran hebat. Simbah yang dari tadi diam langsung menggamit tangan saya. Dia mengajak saya masuk ke ruang tengah. Simbah juga membantu saya duduk, menyuapi saya air hangat, dan menenangkan saya. Berkali-kali Simbah menjelaskan kalau semua akan baik-baik saja. Dia seperti tahu kalau saya tiba-tiba jadi linglung. Bah, saya mau cerita, kata saya. Saya ingin menceritakan semua tentang Alas Purwo, Gunung Pulau Sari, sampai anak kecil di hutan. Entah kenapa, Simbah melarang saya bercerita. Dia bilang, "Gak perlu, Dok. Simbah sudah tahu." Jawabnya dengan suara lembut yang entah kenapa terasa menenangkan. Sayangnya, dorongan untuk cerita sangat besar. Simbah Putri menatap saya dengan matanya yang sayu. Tatapan yang seperti bilang, "Tidak sekarang." Uncle Jack sepertinya paham dengan makna tatapan Simbah. Setelah itu, Paman mencoba mengalihkan pembicaraan dan mencairkan suasana. Namun, jantung saya malah berdetak lebih cepat.
seperti ada dorongan untuk minta tolong. Saya juga merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu di luar nalar. Bukan lagi cerita horor untuk diceritakan. Mungkinkah kali ini saya harus belajar untuk mengalahkan trauma masa lalu dan rasa takut saya? Bersambung. Ya, itulah teman-teman cerita sambungan dari cerita yang lalu, dan sangat menarik ya kali ini, dan banyak kejadian-kejadian aneh. Kali ini ada anak kecil yang dijumpai oleh si Agnes ini, tapi cuma dia saja yang bisa melihat, ya lainnya enggak. Terus dia juga waktu sampai di rumah dia kerasukan dan berjalan ke arah belakang ya untuk melihat pohon beringin. Ada apa dengan pohon beringin itu? Kenapa dia datang uh, datang ke belakang dan menatap pohon itu? Dan di sini juga ada air terjun sebelumnya itu yang diberitahukan oleh paman si Agnes ini kalau dulu tempat itu adalah tempat pemujaan ya, atau untuk pesugihan gitu. Dan di sini juga ada perubahan sikap dari pamannya Agnes ini. Dia waktu Agnes bertanya itu seolah-olah dia nggak mau menjawab gitu ya, dan agak serius gitu. Waktu dia habis kerasukan langsung tatapannya itu berubah tajam dan seolah marah gitu, dan langsung pergi. Ada apa dengan paman? Menarik saja ya kisah kali ini. Apakah dia tahu? Dan kita akan melanjutkannya lagi di lain waktu, teman-teman. Masih di channel yang sama dengan pembawa cerita horor yang sama. Di mana? Ya, di channel Selayang Pandang bersama Misteriku. Oke teman-teman, segitu saja untuk hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.